akad yang ada di leasing. Jadi, tapi sebelum itu teman-teman ngomongin masalah perusahaan leasing gitu kan, awal mula leasing itu sebenarnya perusahaan pembiayaan pertama yang ada di dunia. Jadi kalau misalnya kita lihat sejarah gitu ya, bahwa awal dari pembiayaan atau awal dari adanya lembaga pembiayaan itu disebut dengan lease. Maka pembiayaan itu di awal mulanya adalah pembiayaan yang berbasis sewa guna. Jadi rata-rata memang pembiayaan yang ada gitu ya, apalagi di Indonesia gitu kan ya, itu awalnya berbentuk sewa guna. Maka disebut dengan lease gitu atau disebut dengan leasing. Kemudian ketika berbicara terkait dengan pembiayaan gitu kan, kalau misalnya kalau teman-teman bisa lihat sekarang, bentar saya coba tampilkan data terbaru dari perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia, khususnya mungkin yang yang bergerak dalam industri syariah. Bentar. Ini data per April 2023 tapi ya. Dari Otoritas Jasa Keuangan, memang dari OJK kan belum ada data terbaru lagi terkait dengan lembaga pembiayaan ini. Nah, ini adalah lembaga pembiayaan yang biasa kita sebut dengan multi finance-nya, yang memang dia secara operasionalisasinya sesuai dengan prinsip syariah, walaupun memang mayoritas itu bukan perusahaan yang full syariah gitu kan, namun dia perusahaan yang memang bergerak sebagai UUS atau unit usaha syariah. Bentar ya, kenapa ini teh? Sayanya not responding. Oke. Halo, masih aman ya? Terdengar suara saya ya? Aman. Oke. Nah, ini adalah kurang lebih ada 32 lembaga pembiayaan ataupun multi finance yang memang dia operasionalisasinya ada yang menggunakan prinsip syariah. Walaupun dari 32 ini yang full syariahnya itu hanya ada kita hide aja ya. Ada 4 kalau nggak salah. Ya. Dari yang 32 ini yang memang dia sebagai lembaga pembiayaan full syariahnya ada 4, termasuk ada PT Al-Ijarah Indonesia Finance yang memang pada tahun 2023 akhir itu dicabut izin operasionalnya. Jadi mungkin sekarang cuma tinggal 3 teman-teman sepertinya ya. Ada PT Citra Tirta Mulia, Trihamas Finance Syariah, dan PT Syariah Multi Finance Astra. Nah, ini adalah lembaga pembiayaan ataupun multi finance-nya yang full syariahnya. Sedangkan yang lainnya yang berarti 32 kurangi 4 itu sekitar 28. 28-nya itu dia hanya sebagai unit usaha gitu. Karena teman-teman tahu sendiri kalau misalnya unit usaha nanti seperti apa. Nah, kemudian dari ke 31 berarti ya dikurangi ijaroh ini gitu. Nah, ini dari multi finance ini gitu kan ya. Bisa nanti kalian cross check. Kalau saya sih belum menemukan ya. Kalau saya belum menemukan, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menemukan yang memang proses sewa gunanya ataupun proses pembiayaannya itu menggunakan akad ijaroh. Nah, mayoritasnya mereka itu menggunakan akad murabahah.
Jadi memang sempat saya juga agak bingung ya, entah kenapa gitu kan ya. Kalau misalnya memang kita sebut dengan perusahaan leasing gitu kan ya, berarti itu prinsipnya adalah sewa guna gitu kan ya. Nah, sewa guna. Namun gitu kan di perusahaan multi finance itu sendiri gitu kan ya, atau yang biasa kita kenal dengan istilah perusahaan leasing, walaupun memang sebenarnya leasing itu adalah salah satu produk di multi finance. Jadi nggak semua multi finance itu leasing ya, gitu kan. Namun ya itu tadi, tidak ada yang menggunakan akad ijarah dalam implementasi akad muamalahnya. Nah, sedangkan kebanyakan ketika misalnya menggunakan akad ijarah itu rata-rata ya paling di perbankan gitu kan ya. Di multi finance ini nggak ada, tapi mungkin nanti coba kita buktikan aja gitu kan ya, ketika teman-teman nanti mungkin ada praktek lapangannya nanti ke sana gitu kan ya, setelah UTS nanti. Ya mudah-mudahan memang hal ini ada gitu kan produk-produknya. Tapi kalau misalnya saya tidak menemukan di artikel ilmiah gitu kan, yang tidak saya temukan gitu kan ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa sambil, apakah memang betul akad ijarah ini dipakai di lembaga leasing syariahnya atau multi finance-nya atau seperti apa gitu kan ya. Nah, saya secara lihat di artikel ilmiah, implementasi akad ijarah itu tidak di lembaga multi finance ini, tapi bahkan justru lebih banyaknya di perbankan, kemudian juga ada di koperasi syariah atau di BMT gitu. Nah, di lembaga multi finance ini nggak ada gitu kan dari akad ijarah itu tadi. Walaupun memang secara nama kan katanya leasing ya gitu kan, tapi memang tidak menggunakan akad yang berbasis sewanya gitu, malah menggunakan akad yang lain seperti murabahah dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Ini adalah salah satu perkembangan dari perusahaan leasing yang memang makin sini juga makin banyak gitu kan, khususnya mungkin yang bergerak di industri syariah gitu, multi finance yang memang dia bisa bergerak di industri syariah dan ada produk syariahnya. Dari mulai tahun berapa berarti ya, ini kita bisa lihat 2000 berapa nih, paling awal itu di 2015 ya. Nah, ini 2015 sepertinya teman-teman ya. 2015 yang oke. Ya, ini 2015 berarti awal mula ada multi finance yang dia juga bergerak ataupun operasionalisasi sesuai dengan prinsip syariah. Maka kalau misalnya kita lihat kata leasing gitu kan ya, secara akad muamalah yang dipakainya pun ya pasti akad muamalah yang berhubungan dengan sewa gitu kan ya. Teman-teman juga sudah tahu sendiri bahwa akad muamalah yang bergerak ataupun yang disebut dengan implementasi dari sewa ya tidak lain adalah ijarah gitu kan ya. Maka kita akan sedikit bahas juga, ataupun mungkin teman-teman murojaah lah istilahnya ya, mengingat lagi terkait dengan akad ijarah itu seperti apa. Ya, pandangan ulama tentang al-ijarah ya, ini ada beberapa pandangan dari beberapa mazhab ya. Yang pertama dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah ini adalah suatu transaksi yang memberi faedah kepemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya. Jadi pemilikan suatu manfaat ya, bukan memiliki suatu barangnya gitu kan ya, untuk satu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan. Jadi memindah alihkan manfaat, tapi bukan memindah kepemilikan suatu barang, tapi kepemilikan atas manfaat atas suatu barang dengan maksud dari barang tersebut yang disewakan itu dengan adanya imbalan. Nah, kemudian dari mazhab Malikiyah juga berpendapat bahwa suatu akad ataupun perjanjian terhadap manfaat dari al-adami manusia dan benda-benda bergerak lainnya selain kapal laut dan binatang. Jadi teman-teman, menurut mazhab Maliki juga
manfaat itu bukan hanya dari aspek barang gitu kan ya, tapi katanya juga bisa memanfaatkan dari aspek jasa ataupun dari manusia. Dan di sini selain kapal laut dan binatang, tapi menurut mereka begitu. Jadi memang katanya sewa jasa itu bukan hanya jasa dari jasa barang gitu kan, tapi juga jadi bukan jasa barang tuh, pemindahan hak manfaat dari barang gitu kan, tapi juga terkait dengan penggunaan jasa dari manusia gitu ya. Nah, kemudian dari ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa ijarah itu adalah akad yang atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh syara dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syara disertai jumlah imbalan yang diketahui. Hanabilah juga berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut syara dan diketahui besaran manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya iwan. Nah, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal akad ijarah ini dimaksud terhadap 3 unsur pokok. Pertama, ada unsur dari pihak yang membuat transaksi, berarti ada makjur dan mustajir, gitu kan ya, ada majikan dan pekerja katanya, gitu kan, kalau misalnya dari aspek sewa, dari aspek jasa, gitu kan ya. Kedua, ada unsur perjanjian, yaitu ada ijab dan kabul, dan yang ketiga ada unsur materi yang diperjanjikan berupa kerja ataupun ujroh ataupun upah, gitu kan ya. Itu kalau misalnya memang sewanya sewa jasa. Nah, menurut Said Sabiq, ijarah itu juga adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian dari manfaat itu tadi, di mana ijarah ini adalah transaksi sewa menyewa barang tanpa alih kepemilikan di akhir periode. Sedangkan jika terjadi pengalihan kepemilikan, maka kita sebut dengan istilah ijarah wa iktina dan atau ijarah muntahya bitamlik. Nah, kalau ini teman-teman mungkin sudah inilah ya, sudah khatam ya. Kalau untuk definisi yang seperti ini kita saling mengingatkan aja gitu kan ya. Nah, ini menurut Said Sabiq juga sebetulnya ada 2 jenis ijarah dalam hukum Islam. Yang pertama, ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, ya berarti berhubungan dengan manusia, gitu kan ya, mempekerjakan jasa seseorang dengan upah, kemudian juga itu semua disebut dengan pihak ada sewa jasa yang dipakai. Misalnya ada proses pekerjaan gitu kan ya, pekerjaan ketika misalnya saya bekerja untuk siapa, kemudian saya diberikan upah. Nah, itu adalah juga termasuk ke dalam aktivitas dari ataupun implementasi dari akad ijarah. Pihak yang mempekerjakan juga disebut mustajir dan pihak pekerja disebut ajir atau mu'jir. Upahnya juga disebut ujroh. Nah, bentuk ini banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan. Bukan hanya di jasa perbankan, teman-teman, sebetulnya, gitu kan ya. Nah, pada hakikatnya dalam proses pekerjaan, kita mendapatkan pekerjaan dari orang, kemudian juga kita diberikan upah oleh pihak yang memberikan pekerjaan, juga itu sudah termasuk dalam implementasi dari akad ijarah. Bahkan juga banyak, misalnya contoh kayak rumah sakit yang bergerak di industri syariah. Jadi ada rumah sakit syariah kan sekarang, bukan hanya lembaga keuangan syariah, teman-teman, gitu kan. Layanan kesehatan pun ada yang sertifikasi syariahnya, gitu kan, dimana juga mereka ketika misalnya kita selaku pasien, gitu kan ya, memberikan yang memang pasien itu kan diberikan layanan kesehatan, gitu kan ya, oleh si pihak tenaga kesehatan. Nah, itu juga semua sebenarnya, teman-teman, itu salah satu implementasi dari akad ijarah multi jasa, gitu kan ya. Nanti kita memberikan bayaran, gitu kan, atas atas layanan yang telah diberikan oleh pihak layanan kesehatan tersebut. Nah, kita juga kenal itu semua implementasi dari akad ijarah. Nah, kemudian yang kedua, ijarah yang berhubungan sewa aset ataupun properti, yang mana memindahkan hak untuk memakai aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa, gitu kan. Nah, pihak yang menyewa disebut dengan mustajir, pihak yang menyewakan disebut dengan mujir atau muajir, sedangkan sewa disebut dengan ujroh. Sebentar.
Oke, mohon maaf sebentar. Nah, oke. Nah, ini secara bahasa ijarah juga berasal dari kata al-ajar yang berarti awad ataupun ganti. Secara istilah, ijarah juga berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Ini menurut Said Sabi. Ijarah itu bermakna bai al-an manfaat. Jadi jual beli antara mal dengan manfaat. Berbicara terkait dengan ijarah ya berarti ya memang manfaatnya yang dipakai gitu kan ya. Kalau misalnya memang ada tanpa adanya pemindahan kepemilikan gitu kan ya. Nah, ini menurut Wahbah Zuhailinya. Nah, dan ini memang yang biasa diterapkan dalam bidang keuangan yaitu adalah ijarah muntahya bitamlik gitu kan ya, dimana perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa setelah selesai masa sewa, maka kita sebut dengan hak opsi ataupun dalam ini financialis ya gitu kan ya. Nah teman-teman, kalau ngomongin masalah ijarah gitu kan ya, maka tidak luput dari rukun dan syarat dari ijarahnya. Walaupun memang sebenarnya kita juga harus kita harus juga lebih aware gitu kan dengan istilah-istilah muamalahnya gitu. Walaupun memang agak kesulitan terkait dengan menghafal atau seperti apalah ya terkait dengan istilah-istilah muamalahnya gitu kan ya. Nah, ini rukun-rukun ijarah yang pertama ada mustajir, itu sebagai penyewa atau misalnya dalam hal ini kita katakan sebagai nasabahnya. Muajir ini adalah sebagai pemilik barang atau yang memberi sewa. Dalam hal ini adalah sebagai lembaga keuangannya gitu kan ya. Makjur itu dari objek sewa, ujroh harga sewa, dan juga ijab kabul. Nah, kurang lebih seperti ini kan ya. Nah, di sini ada mustajirnya. Mustajir ini adalah si nasabahnya, di mana muajir ini memberikan barang sewa yang disebut dengan ma'jur kepada si mustajir. Nah, kemudian nanti si mustajirnya akan membayar sejumlah ujroh yang disepakati kepada muajir atas ma'jur yang memang telah disewa oleh si mustajir ini gitu kan ya. Dalam hal ini berarti muajirnya itu adalah lembaga keuangan, terus kemudian makjurnya itu adalah objek sewanya, mustajirnya di sini adalah sebagai nasabahnya, dan ujroh di sini adalah sebagai upah ataupun pembayaran yang disepakati antara mustajir dan muajir. Nah, kita bahas fatwa DSN terkait dengan ijarah, teman-teman ya. Ini fatwa DSN nomor 9 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah, di mana ini adalah aturan dasar dan memang masih sangat global terkait dengan implementasi dari akad ijarah tersebut. Nah, ini fatwa tentang pembiayaan ijarah diantaranya pertama dari aspek rukun dan syaratnya ya, sama seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan rukun itu yang pertama ada pernyataan ijab dan kabulnya gitu kan ya. Dan kemudian yang selanjutnya ada pihak-pihak yang berakad. Pihak-pihak yang berakad di sini yang berarti ada lessor sebagai pemilik aset atau sebagai muajir, dan kemudian ada penyewa dalam hal ini lesi atau sebagai nasabah. Kemudian ada objek kontraknya terkait dengan pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset atau kita kenal dengan istilah ujrah. Dan kemudian objek kontrak itu adalah makjur gitu kan ya. Dan juga pembayaran sewa berarti ujrah. Nah, kemudian teman-teman, di sini ada sigotnya berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain yang ekuivalen dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa. Ya, mungkin ini ada bukti perjanjian kontraknya gitu kan ya. Nah, kemudian
Kemudian terkait dengan ketentuan dari objek ijarah itu sendiri, ya, objek ijarah itu adalah manfaat dari penggunaan barang ataupun jasa. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Berarti dari aspek objek barangnya gitu, itu juga harus bisa dituliskan, harus bisa dinilai seperti apa manfaat yang akan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Kemudian ada pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. Nah, berarti teman-teman sebenarnya objek dari ijarah pun harus sesuai dengan aturan yang memang pada saat ini ada panggilan Anda akan segera berakhir dalam 11 menit. Oke, gitu kan, berarti nanti tolong dibuka diinian lagi aja ya, sebentar lagi dah. Gitu ya. Misalnya manfaat harus yang bersifat dibolehkan. Jadi banyak juga sebenarnya ya, teman-teman mungkin tahu sendiri ya, ada hal-hal yang aspek sewa yang memang tidak diperbolehkan. Misalnya contoh gitu kan. Ini menurut pandangan menurut pemahaman saya gitu kan ya, menurut teman, tapi coba kita sharing ya menurut teman-teman seperti apa. Ketika misalnya banyak juga kasus-kasus kayak misal teman-teman pada saat mau menjelang Lebaran di bulan Ramadan, mungkin teman-teman banyak yang suka lewat daerah Bank Indonesia atau sekitaran balai kota gitu kan. Biasanya kan kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri itu banyak, kita selaku umat muslim juga banyak yang suka nukerin uang gitu kan dengan uang baru gitu kan ya. Nah, ya kalau misalnya kita harus menukar uang ke perbankan, itu kan berarti minimal harus 1 gepok ya. 1 gepoknya berarti 100 lembar. Ketika misalnya kita nuker yang pengen yang 1000-an, berarti minimal di 100.000, yang 2000-an berarti di 200.000, 5.000 berarti 500.000, 10.000 1 juta dan kelipatannya. Gitu kan ya. Dan kalau ke perbankan kan harus sepaket gitu kan ya. Tapi juga banyak beberapa yang memang membuka alternatif, dia dia membuka jasa penukaran uang secara pribadi gitu kan di jalan gitu kan ya, dan memang bisa berapa aja sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan kliennya atau keinginan pelanggannya. Misalnya saya mau nuker 10 lembar, 20 lembar gitu kan, atau bahkan 30 lembar, bahkan 5 lembar pun dilayani gitu kan ya. Nah, namun dalam hal ini teman-teman, bagaimana coba pandangan teman-teman ketika proses penukaran uang tersebut, yang mana proses penukaran uang tersebut itu ada biayanya, ada kelebihannya, dan kelebihannya itu di 10% rata-rata. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya mau nuker uang, misalnya 10 lembar 10 ribuan gitu kan ya, berarti harusnya kan 100.000, kita bayar 100.000 gitu kan, kita beli 100.000 maka kita akan dapat 10 lembar, tapi ada potongan 10%, maka kita nantinya akan dapat 9 lembar dari 10.000 itu. Nah, 10.000-nya itu yang tadinya 90.000 untuk kita, berarti ada 10 ribuan 9 lembar. Nah, yang 10.000 lagi sisanya itu dijadikan sebagai ujroh untuk si penyedia jasa penukaran uang tersebut gitu kan ya. Dan itu disebutkan sebagai ini untuk jasanya, ini untuk biaya penukaran uangnya. Nah, menurut teman-teman itu seperti apa kira-kira gitu kan ya, karena kan sebenarnya ya objeknya adalah uang gitu kan ya. Nah, cuman ya itu tadi banyak pertentangan ya, namanya juga fikih kan ada cara pemikiran para ulama gitu kan ya, dan ulama itu adalah manusia gitu kan ya, dan ini juga kan banyak pertentangan. Nah, menurut teman-teman coba seperti apa pandangan tersebut? Apakah menurut teman-teman boleh atau tidak, atau seperti apa? Coba ada yang mau berpendapat? Halo, Raya. Ada Bu.
Nah, sama menurut teman-teman gimana? Kalau menurut aku, kalau lebihnya tuh itu termasuk riba karena ada syarat bahwa itu tuh pertukaran uang tuh bisa sah karena adanya kesetaraan nilai gitu atau misli itu. Kalau misalnya ada lebih dari penukaran uang itu termasuk riba. Ibu, mohon maaf. Sorry. Oke, jadi menurut Ayu nggak boleh ya? Ya Bu, tapi suka banyak gitu kalau mau lebaran tuh di jalan orang-orang yang kayak gitu tuh. Iya, memang banyak banget gitu kan ya. Memang banyak gitu kan, realitanya seperti itu. Tapi kan ya kita coba discuss aja kan gitu ya. Kalau misalnya memang ya orang kan kadang ya udahlah gitu kan, ngambil simpelnya, yang penting mah ridho katanya kan, yang penting mah antarodin, hitung-hitung sodako dan lain sebagainya kan, apa akhirnya begitu misalnya gitu kan ya. Oke, nah gimana ini ada saya boleh Bu, gimana Rif? Ya Bu, karena sebenarnya tergantung akad ya Bu tadi ya Bu. Jadi kalau misalnya yang tidak boleh tuh kita menganggap bahwa uang itu menjadi barang kan, sedangkan itu alat tukar. Jadi misalnya kita bayar 100.000 cuman dapat ya 90 atau 80.000. Nah, tapi pertama yang harus, kalau ini akadnya misalnya 100.000, nah tukar dulu 100.000, nah habis itu baru kita kasih ujroh tambahan misalnya 20.000, jadi bayar ujrohnya 20.000. Jadi dipisahin gitu Bu. Oke, berarti soalnya kan itu ngantri, ngabisin waktu, terus habis itu jalan ada logistiknya, jadi hitung-hitung itu nambah hitung-hitung itu ongkos ujroh jasa gitu Bu. Kalau nggak salah ya, soalnya kalau nggak salah beberapa Ustadz juga suka bahas itu, katanya boleh karena ya daripada kita ngantri kan, ibaratnya kita jasa ini ujroh ke orang gitu. Oke. Nah, tapi ujrohnya di apa ya namanya? Ujrohnya disepakati antara dua belah pihak, ditetapkan apa gimana? Kayaknya tergantung yang si penjual jasa tukar uangnya sih Bu. Tapi biasanya kan ditetapkan. Namanya kalau menurut saya sih yang namanya ujroh kayaknya kalau ditetapkan nggak apa-apa gitu Bu, karena ya kan itu hitung-hitungan dia, kayak misalnya kalau usaha itu kan bagi hasil seperti itu Bu. Tapi yang penting akadnya jelas gitu. Oke, jadi sebenarnya memang apa namanya terkait dengan apa ya, terkait dengan hal itu ya, memang banyak sudut pandang kan gitu kan ya, entah itu misalnya ada sebagai apa namanya sebagai ujrohnya gitu kan, jasanya gitu kan, atau misalnya dilihat dari konteks barang uang sebagai komoditasnya gitu kan ya, yang mana memang kalau saya pribadi sih ya, pemikiran saya sebenarnya kalau kita mau ngasih ujroh gitu kan ya untuk si para penyedia jasanya gitu kan ya, nah itu kita tidak berpatok kepada kesepakatan antara dia dan kita gitu kan ya. Kenapa? Kalau misalnya sama aja kayak ya kita minjem uang gitu kan, misalnya kita minjem uang misalnya, terus kemudian ditentukan kelebihannya sekian gitu kan ya, nah itu kan berarti ada tambahan juga. Nah begitupun dengan jual beli dari aspek atau penukaran uang itu tadi, kesannya kayak jual beli kan ya memang gitu kan. Nah tadi memang kembali lagi kepada akad yang digunakan dan sudut pandangnya gitu kan. Kalau misalnya memang gitu kan ya, ketika ada ujrohnya itu seakan-akan kita memang apa namanya lebih ke yaudah ucapan terima kasih kita terhadap jasa yang dia
lakukan ke kita gitu kan ya. Nah cuman itu tadi kembali lagi kepada corak pemikiran tiap orang kan berbeda gitu kan, apalagi juga sekarang kan masih banyak juga gitu kan tokoh ulama yang memang menyatakan bahwa oh iya bank syariah juga masih sama aja loh kayak yang konvensional, masih tidak boleh gitu kan ya. Ada juga ulama yang memperbolehkan dan lain sebagainya, bahkan juga ada ulama yang memperboleh ataupun yang apa ya, yang juga tidak aware dengan bank syariah, bahkan ya udahlah sama aja gitu kan dan itu namanya corak pemikiran tuh beda-beda. Makanya teman-teman kalau misalnya memang ada suatu transaksi, kita kajiannya fikih gitu kan, bahan dasarnya juga jelas gitu kan ya. Yang penting teman-teman ketika misalnya memang nanti berpendapat apapun gitu kan ya, itu kita punya dasarnya juga dasar yang jelas gitu kan ya. Karena pasti akan banyak pertentangan gitu kan, pasti juga banyak corak perbedaan. Misalnya tadi kata Ai nggak boleh Bu gitu kan ya, karena itu masuk dalam corak penukaran barang ribawi gitu kan ya, maka tidak boleh ada kelebihan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi tadi menurut Arif katanya boleh Bu, tergantung dari sudut pandang ataupun dari akad yang kita pakai. Kalau misalnya memang kita sebagai jasanya gitu kan ya boleh katanya kan begitu. Nah namun memang teman-teman kembali lagi gitu kan ya, dari aspek kita dasarnya itu dari pemenuhan manfaat itu harus yang bersifat diboleh. Astagfirullah.
Oke, mohon maaf agak terlambat masuknya ya, karena apa? Nggak tahu nih, nge-lag banget nih laptop. Sepertinya sudah harus istirahat kali ya, udah mau menjelang weekend. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya, mohon maaf. Oke. Nah, jadi kalau kita lanjutkan, tuh kan nge-lag lagi, bener. Ya Allah. Ya. Sudah ada ya. Nah, jadi memang sebetulnya banyak polemik ya hal itu. Cuman memang kalau menurut saya sih lebih baik kita menghindari aja teman-teman ya, menghindari hal-hal demikian karena kecenderungan juga riskan terkait dengan hal-hal yang berbau ke arah riba juga kan memang sangat besar gitu kan, walaupun juga memang ada beberapa ulama yang membolehkan gitu kan ya. Ya kita kan kalau ngomongin masalah sakit juga kan lebih baik sehat kan daripada lebih baik menjaga kesehatan dibandingkan kita harus mengobati yang sakit gitu kan. Nah, kita pun ya begitulah, kita harus menghindari hal-hal yang memang dirasa agak riskan masuk dalam aspek riba gitu kan ya, daripada kita harus ya mungkin melakukan hal tersebut ataupun seperti itu gitu kan ya. Jadi memang ya itu tadi, berbicara terkait dengan fikih terkait dengan apalagi fikih muamalah gitu kan ya, masih banyak pertentangan, perdebatan gitu kan ya. Boro-boro fikih muamalah ngomongin masalah ibadah juga kan masih banyak yang bertentangan gitu kan, masih banyak yang berbeda pendapat gitu kan ya. Kalau bertentangan sih enggak ya, maksudnya berbeda pendapat gitu kan ya, dari mulai aspek misalnya iftitah terus beda-beda, terus misalnya ada yang sholatnya pakai kunut ataupun tidak pakai kunut gitu kan ya, ataupun yang lain sebagainya gitu kan ya. Nah, itu kan berbicara terkait ibadah juga banyak perbedaan, apalagi ini dengan fikih ibadah aja banyak perbedaan, apalagi fikih muamalah gitu kan ya. Jadi ya itu tadi kembali lagi kepada dasar yang kita pakai gitu kan ya, atau misalnya dasar hukum yang kita pakai. Nah, gitu sebenarnya teman-teman. Gitu ya, terkait dengan pemenuhan manfaat yang bersifat dibolehkan itu kan. Kemudian kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jalah atau ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Makanya kalau ngomongin masalah perjanjian itu benar-benar memang harus sesuai harus sedetail mungkin gitu kan ya, jangan sampai nanti ada proses ataupun ada persoalan yang mana diakibatkan adanya ketidaktahuan dari pihak-pihak yang terlibat gitu kan ya. Nah, kemudian spesifikasi manfaat juga harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktu bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayarkan kepada nasabah lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat, sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli, dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. Pembayaran sewa boleh bentuk jasa ataupun manfaat lain dari jenis yang sama dengan objek kontrak, dan ketentuan fleksibilitas dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Nah, ini ketentuan objek ijarah berdasarkan fatwa DSN-nya. Nah, kemudian teman-teman ya, ini dari kewajiban lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijarah. Berarti kewajiban lembaga keuangan sebagai pemberi sewa menyediakan aset yang disewakan. Ya, memang betul ya. Jadi aset itu disediakan oleh pihak muajir gitu kan ya, atau pemilik barang gitu kan, atau dalam hal ini berarti lembaga keuangannya.
menanggung biaya pemeliharaan aset dan menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Kemudian kewajiban nasabah sebagai penyewa membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya dengan sesuai dengan kontrak. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan, dan kemudian jika aset yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Jadi ketika misalnya ada terjadi sesuatu yang memang bukan disebabkan kelalaian dari si penyewa gitu kan, itu bukan tanggung jawab dari penyewanya, itu berarti tanggung jawab dari pemilik barang ataupun pemilik aset. Nah, itu dari ijarah teman-teman ya. Nah, kemudian ini dari IMBT-nya, karena pada hakikatnya di lembaga keuangan rata-rata bukan hanya ijarah ya, tapi ijarah muntahiyah bitamlik yang dipakai gitu kan. Nah, ijarah muntahiyah bitamlik itu adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT, pertama bisa hibah gitu kan ya, bisa hibah di akhir periode ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa oleh si pemilik aset. Oke, yang kemudian harga yang berlaku pada akhir periode ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu. Kemudian yang ketiga, harga ekuivalen dalam periode sewa. Ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalennya. Dan yang keempat, bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa. Jadi pembayaran untuk cicilannya, pembayaran untuk jual belinya itu dilakukan bertahap selama proses selama proses sewanya. Nah, ini skemanya gitu kan ya. Ketika misalnya di sini posisinya lembaga keuangan atau misalnya perbankan, di sininya nasabah gitu kan ya, dia melakukan akad ijarah sewa gitu kan ya, di mana dia dengan memiliki hak opsi atau financialist gitu kan, dan mana dia itu di sini akad sewa menyewa dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, atau akad tetap sewa menyewa pemindahan hak milik hanya janji dan tidak mengikat. Jadi bisa jadi dia punya opsinya diambil hak kepemilikan ataupun tidak gitu kan ya. Ketika misalnya sudah tuh serah terima barang untuk disewa dan dia bayar uang sewanya selama periode tertentu, maka di akhir di poin kelima gitu kan ya, dia punya hak opsi gitu kan ya. Nah, itu misalnya hak opsi untuk memilih iya ketika misalnya pemindahan hak milik itu nanti akan pindah ke penyewa, atau misalnya dia tidak memilih untuk memiliki barang tersebut, maka si nasabahnya tinggal mengakhiri masa sewa tersebut dan selesai gitu kan, tidak ada proses pemindahan hak milik. Nah, ini adalah skema dari itu sendiri gitu kan ya. Dan ini terkait dengan aturan ataupun fatwa DSN nomor 27 tahun 2002 tentang pembiayaan IMBT itu sendiri. Sebenarnya aturannya memang masih sangat global terkait dengan pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bitamlik harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Itu kan, beres akad ijarah, lalu kemudian akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Dan kemudian janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah itu adalah wa'ad yang mana hukumnya tidak mengikat gitu kan ya. Jika janji itu ingin dilakukan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai, dan jika tidak, ya berarti ya memang dia tidak ada proses pemindahan kepemilikan. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman, untuk lebih mengkaji lagi terkait dengan implementasi akad ijarah keuangan, ini tugas nanti mungkin bisa dikumpulkan di hari Selasa di pertemuan selanjutnya. Teman-teman boleh silakan cari minimal 3 artikel ilmiah terkait dengan implementasi akad ijarah muntahiyah bitamlik di lembaga keuangan, bebas lembaga keuangannya mau mana aja gitu kan ya. Kemudian nanti teman-teman bikin perbandingan ataupun komparasi terkait dengan 3 artikel yang teman-teman cari. Jadi nanti mungkin tugasnya diketik aja
lalu kemudian dilampirkan abstraksi dari jurnalnya masing-masing gitu kan ya. Jadi mungkin halaman pertama itu adalah pandangan teman-teman terkait dengan komparasi dari komparasi dari artikel-artikel tentang implementasi IMBT, dan yang kemudian selanjutnya dilampirkanlah abstrak dari karya tulis ilmiah terkait dengan implementasi IMBT itu tadi. Nah, gitu ya. Dan kemudian nanti dikumpulkan di hari Selasa ya, di hari Selasa pada saat pertemuan selanjutnya. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau cukup? Kalau memang cukup, ya kita akhiri saja, dan jangan lupa dikerjakan dengan tugasnya. Untuk hari Selasa nanti kira-kira mau di kampus 2 apa di mana? Atau di kampus 1 lagi? Kampus 1, Bu. Kampus 2, Ibu. Kampus 2. Di kampus 2? Ya. Tapi kelasnya nggak tahu ada atau enggak, Bu, di kampus 2. Iya. Orangnya nyali berarti, Bu. Ya, mangga, silakan. Kebetulan juga kan sebenarnya UTS ya untuk minggu depan tuh yang lain gitu kan. Kalau saya lihat kalau UTS rata-rata biasanya ya pada hadir gitu kan. Tapi terserahlah kalian misalnya mau kayak gimana. Nanti dicari aja kelasnya. Kebetulan saya hari Selasa kan lagi ada acara sertifikasi di Hotel Sakti. Jadi dekat kalau ke kampus 2. Lebih enak gitu kan posisinya saya dari Hotel Sakti ke kampus 2 gitu kan, lebih cepat dan lebih dekat dibandingkan hal ke kampus 1. Ya mudah-mudahan teman-teman dapat ruangan di kampus 2 ya. Gitu. Oke, gitu aja teman-teman ya. Makasih banyak atas atensinya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya di hari Jumat. Kita ketemu lagi di hari Selasa. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa Kifayatul Majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya.